Kamboja saat ini masih menjadi surga. Surga apa? Ya, surga judi. Judi, bahas judi lagi men. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya MDC. Masih bersama gue dengan Martin Robert. Dan lo siapa ya? Gue Imbong. Dan Imbong ini yang selalu monitoring dalam dunia perjudian. Wow. Nah, sekarang kita lagi akan bahas kenapa sih harus Kamboja yang dilegalkan dalam perjudian. Ya. Kenapa sih nggak di negara lain gitu, jangan di ASEAN atau mungkin ya di luar Asia lah ya. Iya. Oke lah, inilah pembahasan dari kenapa sih harus Kamboja. Ya, kenapa nggak di luaran sana gitu. Kenapa Kamboja? Ya, Kamboja bisa disebut surga judi saat ini ya. Karena judi itu sudah menjadi bisnis yang dilegalkan gitu. Iya, makanya kan di Kamboja itu emang benar-benar bisnis yang benar-benar paling besar. Kalau bagi dia itu menguntungkan, berani bayar berapa orang dari luar negeri, dari luar Kamboja aja dia berani bayar mahal. Iya, karena Kamboja juga kan negara paling miskin ya di ASEAN gitu. Selain dari pertanian, pariwisata, Ya. negara dengan julukan neraka di bumi nih. Oh ya, istilahnya neraka di bumi, istilahnya bagi orang-orang yang penggemar judi. Untuk saat ini bisa begitu. Ya. Iya. Tapi janganlah, misalkan kalau emang masuk ke Indonesia, ini Indonesia juga sebenarnya kategori kan target-target penjudi itu pulau-pulau terpencil, Bang. Ya kan? Kayak Indonesia ini kan sebagian besar ya istilahnya pulau terpencil, cuman dibagi beberapa pulau. Iya. Makanya target dia ini kenapa Indonesia juga kan? Karena di Kamboja tuh menguntungkan banget gitu. Dia tuh menggantungkan perekonomiannya tuh dari perjudian. Ya karena judi itu pajaknya besar gitu. Bahkan Kamboja juga ngumumin gitu undang-undang pengelolaan perjudian komersial pada November 2020. Oh, jadi sama dia diresmiin. Diresmiin. Dari kementerian ataupun dari presiden dia sendiri itu meresmikan. Meresmikan, Jadi, ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Jadi sebagian besar itu jadi kayak pemasukan negara ya. Kan dari pajaknya itu besar gitu dia itu. Sebenarnya masih kita bilang kategori kayak waktu dulu zaman Indonesia yang sekarang ini kan dikategorikan yang togel dulu. Togel kan itu masih diresmikan sama Soekarno kan, karena itu ada pemasukan negara ya. Kalau kita bilang itu, kalau mungkin kalian tahu lah togel itu berasal dari mana, dan di Indonesia itu dulunya dilegalkan karena itu buat kayak keuangan Indonesia. Iya, buat fasilitas umum juga. Tapi ironisnya, para penggerak bisnis judi ini mayoritas dari Indonesia. Yang di Kamboja ini ya, pastinya tuh yang jago teknologi juga. Ya, istilahnya hacker atau cyber. Tapi dia juga bermodalkan gitu kan penggerak bisnisnya gitu. Judi di Kamboja juga bervariasi dari skala kecil sampai skala besar gitu. Yang istilahnya kelas atas lah gitu, yang omsetnya sampai ratusan miliar gitu. Gimana nggak gede coba? Dari penuturan pengusaha judi kelas menengah di sana ya. Iya. Kalau dari satu meja aja bisa ngasilin 300 juta per malam. Dikali 100 meja gitu. Di satu kasino misalkan ada 100 meja. Iya. Terus dikali lagi 30 hari sebulan ya kan. 300 Dikali lagi setahun. Terus dikali lagi sama pemainnya. Iya, maksudnya itu misalkan nih satu malam nih, satu hari lah anggap 300 juta.
itu dikalikan 100 meja, dikalikan 30 hari, dikalikan 1 tahun. Bisa sampai Nah, makanya pemasukan triliunan. Iya, pemasukan dari orang-orang dari Indonesia ke sana itu kan mungkin rekrutan pembisnis orang di Indonesia yang ada di Kamboja juga. Jadi istilahnya orang Indonesia ini udah berada di Indonesia yang bisa merekrut orang Indonesia untuk datang ke Kamboja, untuk mengelola bisnis ini semua. Jadi bukan sebagian besar dari orang Kamboja juga ya? Iya, jadi maksudnya dari Indonesia pun bukan cuma sekedar pekerjanya gitu, orang-orang yang direkrut, bukan. Di sana juga ada penggerak bisnisnya itu gitu, yang menanamkan modal. Iya, yang kemarin kasusnya apa sih yang ketangkapnya di luar negeri, yang bandar slot 3 orang itu. Nah, itu ketangkap kan di luar negeri juga kan, di Kamboja. Makanya kan sebagian besar ya, bukannya sebagian besar, sebagian kecil lah istilah pembisnis lah. Pembisnis yang dikatakan di Indonesia itu ilegal, dia mau menjadi yang keuntungan itu besar seperti legal judi ini. Ya ini dia larinya ke sana. Iya. Nah, itu baru judi meja ya. Belum termasuk yang online, yang jelas-jelas di Kamboja nih paling subur gitu judi online tuh. Mau yang ilegal apa mau yang legal. Omsetnya waduh gila-gilaan. Itu untuk yang slot atau yang realnya? Yang online itu. Oh, yang online. Karena kan mainnya lewat situs, lewat website. Skalanya juga kan internasional gitu. Dan ada beberapa juga sih lokasi judi terbesar yang dituju di Kamboja gitu, kayak Sihanoukville, terus Buffett, Kratom, dan Paypet gitu. Nah, misalkan dari orang-orang tersebut itu dia ini penggerak dari penggerak dari Indonesia atau gimana? Iya, dari Indonesia sih, kebanyakan dari Indonesia. Dia berasal dari Indonesia, cuman dia terjun ke Kamboja. Iya. Cuman bener-bener dia ini orang asli Indonesia, bukan orang Cina atau bukan. Orang Cina ada. Orang Cina. Orang Cina ada. Biasanya, dan terus juga di kota-kota tadi tuh ada sekitar 2.000 WNI, warga negara Indonesia gitu. Banyak kali. Tersebar di kota-kota tadi tuh. Terus lihat mereka tuh berkumpul di beberapa lokasi ya kan, maksudnya kasinonya nih. Ada nama kasinonya Kasino Sun City, terus Crown, terus Grand Dragon gitu. Jadi ada beberapa kasino itu dibagi beberapa orang. Iya. Digerakin, istilahnya penggeraknya dia bos utama lah. Ada bos utama. Terus misalkan ada para WNI itu yang pekerjanya tuh. Penggeraknya lah istilahnya, pekerjanya. Disebar dah tuh ke kasino-kasino yang ada di kota-kota tadi itu. Jadi istilahnya yang pegawai di luaran sana juga pekerja di sana juga bukan berasal dari Kamboja ya, sebagian dari Indonesia itu banyak banget. Iya. Warga negara aslinya itu kayaknya belum tentu ada gitu. Ya kenapa ini dia si warga Indonesia ini kenapa mau bisnis di Kamboja, sedangkan dia itu kan berasal dari Indonesia. Nah, si Kamboja ini kan tahu, presiden Kamboja ini tahu lah istilahnya, menteri atau apalah, dia tahu bahwa dia ini bukan orang Indonesia, bukan orang Kamboja, tapi orang Indonesia istilah orang luaran gitu kan. Tapi malah dilegalkan gitu kan. Makanya yang kita heran itu kenapa begitu? Iya, ya itu tadi karena sistem perekonomian kan, pajaknya juga buat pendapatan negara lah intinya. Bener. Jadi dia mengandalkan pajaknya aja. Cara mereka masuk ini ke Kamboja ini sebenarnya seperti apa sih? Kan banyak kan orang Indonesia ini yang nggak punya paspor, ya kan? Ada yang punya paspor, ya kan? Nah, sebagian besar kan orang itu kan sulit untuk membuat paspor. Nah, dia untuk bikin paspor itu kan alasan-alasan untuk ke Kamboja itu kan harus ada. Iya. Apakah ini harus jadi pekerja atau apa? Harus jadi kuli? Apa harus jadi apa? Kan dia nggak mungkin kan bikin paspor untuk jadi bandar slot atau bandar perjudian atau pegawai perjudian. Nah, ini yang kita herankan di situ. Bingung dia ini masuk ke Kamboja ini seperti apa gitu. Ya gini sih, maksudnya dari awal pintu masuknya itu kan mereka tuh lewat Batam. Kayaknya nggak ada yang lewat Soekarno-Hatta gitu. Makanya nggak ada yang pesawat kan mungkin kan. Lewat Batam, Riau. Terus melintasnya ke Malaysia,
diterusin lagi dah tuh ke Kamboja. Kalau dari Malaysia mah kan bisa lewat udara, bisa lewat darat gitu ke Kambojanya. Kemungkinan jumlah mereka tuh bisa juga apa ya? Nggak lebih dari yang terdata gitu. Misalkan nih orang nih berangkat berapa gitu. Itu belum pasti tuh jumlahnya segitu. Lebih dari segitu gitu. Oh, jadi istilahnya kolektif lah dia berangkat Pak ya. Tapi nggak sesuai jumlahnya. Datanya mah 100 orang, ya, ternyata yang berangkat mah 200 orang gitu. Nih lu kolektifan ini ada 150 orang, ternyata dia berangkatin 250 orang. Iya. Karena sebagian dari mereka tuh nggak melaporin diri ke KBRI gitu. Jadi kan Kedutaan Besar Republik Indonesia ya kan nggak ngelaporin terus. Jadi itu yang bikin sulit KBRI buat ngedata mereka itu. Sebagian mereka tuh nggak pada melaporkan diri gitu bahwa misalnya ada keberangkatan itu gitu. Yeah. Terus juga misalkan kayak di sana kan tadi yang lu bilang kenapa harus bagaimana gitu ya segala paspornya. Visa sebenarnya. Visanya itu di sana tuh gampang banget berubah. Awalnya mereka visanya visa turis. Ya kan? Turis kan cuma mengunjung doang, wisata segala macam. Gampang banget berubah jadi visa pekerja. Kok bisa gitu ya? Iya, makanya dari istilahnya kayak sistem pengelolaan data-data turis atau pariwisata di sana lah gitu. Itu yang mudah banget ngubah visa pengunjung gitu. Jadi istilahnya yang dia ini berkunjung doang, berwisata menjadi pekerja. Iya. Enak itu banget. Alibi doang gitu. Jadi gue juga sebenarnya mau kayak gitu. Tapi kalau gue ke Kamboja ya, identik gue kesana itu mau menceramahi orang-orang yang tergila judi online, Bang. Wah. Gue mau masuk tuh ke sana, Bang. Lu melenceng lu begitu loh. Ya kayak gitu kan karena didorong juga dari tingginya kebutuhan kerja gitu, tenaga kerja dari perusahaan. Jadi perusahaan di sana tuh emang bener-bener butuhin banyak banget. Banyak banget orang-orang. Banyak banget butuhin orang, makanya visa yang di situ statusnya turis, gampang banget bisa berubah jadi visa pekerja. Kayak gitu. Nah, yang kita heran ini ya Bang ya, misalkan kalau kita bilang di sana ini banyak banget orang Indonesia. Nah dia cara ngerekrutnya ini yang kita nggak paham nih. Apa dengan alasan apa dia ini merekrut pekerja dari Indonesia ke Kambojanya ini? Iya. Dulu sih pernah gue denger ya alibi seperti pekerja nanti di sana pekerja restoran atau pekerja apa ya kan, pekerja masak atau pekerja pembantu. Tapi di sana disalahgunakan menjadi orang pekerja judi online, ya kan? Iya. Sampai dia ini ngerasa nggak nyaman di Kamboja itu karena di Kamboja itu kan hidup nggak serasa bebas kayak kita di sini. Iya, kan? iya. Karena dia banyak tekanan sih sebenarnya. Kalau emang di sana dilegalkan, mungkin yang ada gitu, yang real nyata itu kan nggak sebanyak kayak di Pegas. Oh iya, ya beda. Ya kan, jadi istilahnya dia punya yang dilegalkan nih, palingan ada beberapa ruko aja atau beberapa tempat lokasi aja kan, ada 4 misalkan 3, nggak kayak di Pegas satu titik kota besar Pegas itu hampir identik semua perjudian semua kan. Nah ini kan yang kita lihat ini yang tadi saya bilang itu kan dia itu dengan iming-iming kerja sebagai inilah sebagai itulah, dia kan nggak tahu kan awalannya itu kerja jadi judi online ini kan atau pekerja jadi staff judi online yang di depan meja buka-bukaan baju apa segala macam kan, istilahnya dia pakai bajuan begini apa segala macam ya kan. Nah di situ kan dia ini orang yang dari kita ini yang direkrut ini nggak tahu di sana itu kerja apa. Nah identik yang mungkin yang mereka rekrut ini umuran di usia muda, kan? Karena yang kita lihat itu pas yang kayak lab kasino itu kan masih usia muda. Iya benar. Nah sebenarnya usia berapa sih mereka ini merekrutnya? Apa muda-mudi atau gimana? Ya dari banyaknya WNI yang kerja di sana kan jujur memprihatinkan banget sih. Karena apa?
Karena usianya tuh sekitar 19 sampai 30 gitu. 19 loh, belum 20 gitu. Udah direkrut sampai ke sono. Masih muda lah intinya. Ya gitu gara-gara tergiur janji-janji manis bergaji tinggi. Tapi ya dari penuturan orang juga gajinya emang bener tinggi gitu. Cuman yang memprihatinkan itu umurnya masih muda-muda gitu. Umurnya masih muda-muda dan juga dia ini istilahnya dia nggak tahu nanti sekuensinya seperti apa di sana kan. Iya. Jadi beban diri dia ini sebenarnya di sana itu bukannya dia senang, bukannya happy bang. Tapi dia ini ngerasa ada kebatinan sebenarnya. Kalau emang dia direkrut dari Indonesia ini ke Kamboja ini untuk jadi nanti gue di sana jadi pembantu, atau gue di sana nanti jadi bartender, atau gue nanti di sana jadi sebagai karyawan pabrik ya kan. Harusnya dia berpikiran kan seperti itu. Tapi pas udah masuk ke Kamboja, dia bukannya jadi yang seperti dia inginkan, yang harusnya dapat gaji sekian juta untuk dia bisa berpoya-poya, tapi kan di sana nantinya dia dapat kurungan, nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan ya kan. Iya benar. Ya cuman harus diingat juga sih ya bahwa bisnis perjudian itu tuh melibatkan mafia-mafia. Iya, maksudnya kan ya kapan aja kan masalah hukum bisa aja menyandung mereka itu di sono gitu. Iya, benar. Bahayanya di situ. Ini kan dia bilang itu sebagian dari pajak. Nah, kenapa warga Kamboja sendiri ini masih dibilang ilegal? Buat negaranya ilegal, tapi untuk para pemain-pemain itu dikatakan legal. Iya, karena dekrit kerajaan Kamboja tuh sebenarnya sih iya benar dianggap ilegal. Cuman itu kan berlaku buat warga negara Dia Kambojanya, sendiri. iya. Buat warga negara dia sendiri. Tapi kan warga negara Kamboja itu kan istilahnya ikut memainkan. Ya kan ikut terjun di situ, tapi kepolisian itu tetap ibaratnya tetap ngelegalkan aja walaupun warga negara Kamboja itu tetap bermain. Ya itu dia. Karena apa? Karena kepolisian itu di sana tuh dibayar buat keamanannya gitu. Jadi keamanan itu tetap terus disantunin terus. Iya, polisi tuh dibayar gitu buat keamanan di ibaratnya di kasinonya, di lokasi-lokasi perjudiannya, kayak gitu. Ibaratnya di Indonesia lah nggak jauh lah ya gitulah. Jadi walaupun di situ ada sisi baik untuk Kamboja, jadi gimana caranya kepolisian ini dapatkan sebagian dari hasil perjudian ini? Iya, keuntungannya gitu. Di kota Sihanoukville tuh, yang kota gedenya, itu tuh terkenal sebagai pusat di mana para investor itu nanamin modal. Di situ tempatnya. Iya, itu bukan dari Indonesia doang, dari Cina ada, dari negara-negara lain juga ada. Investor ya, investornya gitu, yang menanamkan modal buat perjudiannya, kayak gitu. Nah, ini kan kesimpulan yang kita ambil ini dari yang tadi kita bercakap ini, bahwa di Kamboja ini dilegalkan oleh ketua kerajaannya, istilahnya presidennya ya, untuk pajak perekonomian mereka. Karena dia di situ itu di sisi lainnya itu karena dia pulau terpencil atau pulau miskin lah. Iya, negara miskin. Negara miskin yang ada di Asia. Ya kan bagian besar terutama mereka lah, Kamboja lah. Makanya dia legalkan dan juga ngambil karyawan dan rekrutmen pekerjanya itu kebanyakan dari Indonesia. Iya, nah, inspektor juga dari Indonesia. Iya, ada. Jadi kita bilang misalkan kalau emang saham itu bisa dibilang apa ya? Kebanyakan dari orang-orang Indonesia, mungkin orang Kambojanya ini emang mereka nggak punya materi yang lebih besar apa dari pemasukan lebih besar. Ya. Istilahnya kenapa nggak orang Kamboja aja yang ngebuka lahan seperti itu? Iya. Kenapa orang Indonesia aja, ya kan? Kenapa orang Indonesia yang ngebuka lahan di mereka gitu? Seharusnya kan kalau emang lebih enak lagi, lebih wow lagi pendapatan dia, orang Kamboja aja yang buka suatu perjudian di sana di negara dia sendiri kalau emang udah dilegalkan ya. Iya. Nah, itu. Ya paling balik lagi ke tadi dekret kerajaannya itu.
walaupun ilegal kan pajaknya gede. Istilahnya mereka tuh tuan rumah. Ya otomatis meraup keuntungan dari para investor dari luar, dari istilahnya tamu-tamunya gitu. Oke. Gitu. Jadi buat kalian yang nggak tahu kenapa sih Kamboja yang dijadikan aktivitas perjudian itu dilegalkan oleh mereka, ya karena itu. Jadi karena untuk pajak, ekonomi, atau faktor perekonomian mereka itu kecil dibandingkan di Indonesia. Indonesia itu termasuk negara yang alhamdulillah menghasilkan keuangan atau perekonomian yang mencukupi sebenarnya. Iya, yang lumayan bagus. Jadi lu bagi orang Indonesia sebenarnya lu masih beruntung lah. Menurut gua masih beruntung lu di Indonesia. Karena kalau lu di negara kecil mungkin sulit banget kali. Sulit karena Indonesia ini walaupun negara kecil, cuman pulau-pulaunya itu yang dibilang kecil gitu Bang. Iya. Jadi sebenarnya mah lebar, gede. Indonesia mah luas. Banyak banget perairan kan, menghasilkan perikanan, ya kan, bahan baku banyak. Belum lagi pariwisatanya. Iya. Nah, lu yang buat kecandu judi online sebenarnya bego, salah kata gua. Salah. Gua aja nih yang udah stop judi online gitu ya dari tahun yang lalu Bang. Gua udah stop judi online dan sekarang gua bisa menghasilkan uang ya istilahnya gaji gua itu utuh gitu. Mana-mana. Tapi ada sih sedikit-sedikit ya kita melenceng untuk main PS gitu, bukan main game. Iya. PS kan sama game juga. Oke, itulah pembahasan kita ya. Pembahasan kita tentang kenapa di negeri Kamboja itu sebagai negeri perjudian yang dilegalkan. Yang tadi gue bilang itu perekonomian yang sangat kecil. Jadi gue, Bang Martin Robert dan Bang Imron sangat berterima kasih. Jangan lupa di subscribe channel ini dan like and share ya. Karena untuk pengetahuan semua dalam perjudian judi online maupun nyata maupun yang ada di luar negeri sana. Oke guys, salam-salam Bang Imron. Iya. Ya, yang tadi jangan lupa di subscribe ya. Jangan komentar juga ya, maksudnya komentar. Yang lebih jago pengetahuannya kita siap. diskusi bareng di komentar. Kita koreksi-koreksi lagi. Betul. Dan kita akan bahas tentang yang kalian komentar. Oke, salam, see you guys. Selamat